Selamat datang di Facebook dan Instagram Tante Yuni. Hikayat Pangeran Tumenggung dari Barito Selatan. Di sepanjang aliran sungai Barito bagian selatan, masyarakat menyimpan sebuah hikayat kepahlawanan tentang sosok bangsawan pemberani yang dikenal sebagai Pangeran Tumenggung. Kisah ini hidup dalam sejarah lisan orang Dayak dan Banjar Pedalaman sebagai cerita tentang kepemimpinan, perlawanan, serta kesetiaan pada tanah leluhur dan adat. Latar wilayah Barito Selatan. Pada masa lampau, Barito Selatan merupakan wilayah penting yang menghubungkan pedalaman dengan daerah hilir. Sungai Barito menjadi jalur utama perdagangan, perpindahan penduduk, dan penyebaran pengaruh politik. Di wilayah inilah berdiri kampung-kampung adat yang dipimpin oleh kepala-kepala suku dan bangsawan lokal yang memegang peranan sebagai penghubung antara rakyat, adat, dan kekuasaan kerajaan. Dalam konteks inilah nama Pangeran Tumenggung mulai dikenal, bukan hanya sebagai bangsawan, tetapi sebagai pemimpin lapangan yang dekat dengan rakyat. Asal-usul Pangeran Tumenggung. Menurut hikayat, Pangeran Tumenggung berasal dari garis keturunan bangsawan Barito yang memiliki hubungan dengan pusat kekuasaan di hilir sungai. Sejak muda ia dididik dalam adat, ilmu kepemimpinan, dan bela diri. Ia dikenal menguasai mandau, tombak, serta strategi perang sungai dan rimba. Berbeda dengan banyak bangsawan lain, Pangeran Tumenggung sering turun langsung ke kampung-kampung, mendengar keluhan rakyat, dan memahami kehidupan mereka. Sikap inilah yang membuat namanya dihormati bukan karena gelar, melainkan karena kehadiran dan keberanian. Ancaman terhadap wilayah Barito Selatan. Hikayat menyebutkan datanya ancaman dari luar wilayah, baik berupa perompak sungai, kelompok bersenjata dari hilir, maupun tekanan kekuasaan yang ingin menguasai jalur perdagangan Barito. Kampung-kampung kecil menjadi sasaran pemerasan dan penindasan. Melihat keadaan itu, para tetua adat dan pemimpin kampung meminta Pangeran Tumenggung memimpin perlawanan. Permintaan tersebut bukan perintah kerajaan semata, melainkan panggilan adat untuk melindungi tanah dan rakyat. Kepemimpinan dan strategi perlawanan. Pangeran Tumenggung tidak mengumpulkan pasukan besar secara terbuka. Ia memilih strategi yang sesuai dengan alam Barito. Pasukan yang dipimpinnya terdiri dari pejuang Dayak dan Banjar yang mengenal sungai, rawa, dan hutan dengan baik. Serangan dilakukan secara terukur, memanfaatkan tikungan sungai, anak-anak sungai kecil, dan kabut pagi. Perahu-perahu ringan digunakan untuk bergerak cepat, sementara pasukan darat menutup jalur mundur lawan melalui hutan. Cara ini membuat musuh kesulitan menentukan arah dan kekuatan pasukan Pangeran Tumenggung. Dalam setiap pertempuran, ia menegaskan pantangan adat. Rakyat sipil tidak boleh disakiti, rumah ibadah dan tempat adat tidak boleh dirusak. Perang dilakukan untuk mempertahankan hidup, bukan untuk balas dendam. Peristiwa besar di Hulu Barito. Salah satu kisah paling terkenal adalah pertempuran di Hulu Barito Selatan, ketika pasukan luar berusaha mendirikan pangkalan di dekat permukiman adat. Pangeran Tumenggung memimpin langsung serangan yang memaksa lawan mundur ke hilir. Kemenangan itu tidak dirayakan berlebihan. Sebaliknya, dilakukan ritual adat untuk membersihkan niat dan memohon agar darah yang tertumpah tidak meninggalkan dendam berkepanjangan. Sikap ini memperkuat wibawa Pangeran Tumenggung sebagai pemimpin yang mengutamakan keseimbangan. Pangeran Tumenggung dan adat. Dalam hikayat, Pangeran Tumenggung digambarkan sebagai penjaga adat. Setiap keputusan penting selalu dibahas bersama tetua dan kepala kampung. Ia percaya kekuatan sejati tidak lahir dari satu orang, melainkan dari persatuan dan kesepakatan bersama. Ia juga dikenal tegas terhadap pelanggaran adat di wilayahnya sendiri. Pejuang yang bertindak semena-mena akan dihukum adat, karena tindakan tersebut dianggap merusak tujuan perjuangan. Akhir riwayat dan warisan. Tidak ada kisah tunggal tentang akhir kehidupan Pangeran Tumenggung. Sebagian cerita menyebut ia wafat dalam usia lanjut dan dimakamkan secara sederhana di dekat sungai. Versi lain mengatakan ia mengasingkan diri ke pedalaman setelah situasi kembali aman, menyerahkan kepemimpinan kepada generasi berikutnya. Yang pasti, namanya tetap hidup sebagai simbol perlawanan yang berakar pada adat dan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Bagi masyarakat Barito Selatan, Pangeran Tumenggung bukan sekadar tokoh masa lalu, melainkan teladan tentang keberanian yang disertai kebijaksanaan. Hikayat ini terus diceritakan sebagai pengingat bahwa menjaga tanah dan sungai bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga soal tanggung jawab moral dan kesetiaan pada nilai leluhur.